Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada hari ini bersama dengan keluarga besar SMA KBPK Penabur Singgasana, kita akan memperingati dan merayakan Natal. Dan tentunya Natal pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita dipisahkan oleh jarak dan tempat, dan kita hanya dipertemukan oleh layar aplikasi ini. Namun, percayalah, Dia yang kelahirannya kita rayakan saat ini justru hadir dan berdiam di tengah-tengah kita. Dia yang jauh kini dekat dengan kita. Di dalam segala keterbatasan dan kesulitan yang kita hadapi, Dia sungguh-sungguh menjadi penolong bagi kita. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama memberikan tanda cinta dan damai kita dengan jari seperti ini. Sambil mengucapkan satu sama lain, damai Tuhan besertamu. Mari kita sambut bersama kedatangannya, Sang Penolong dan Juru Selamat bagi dunia. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang maha. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat yang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Kudus dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Teman-teman, harus diakui secara jujur bahwa kegembiraan kita dalam menyambut Natal tahun ini terasa ganjil. Natal yang biasanya kita lalui dengan berkumpul bersama-sama, kita bernyanyi bersama, kita ramai-ramai ke gereja, atau mengikuti berbagai perayaan Natal, semuanya sudah berubah menjadi kenangan. Tahun ini, kita betul-betul merasakan Natal yang penuh dengan pembatasan dan keterbatasan. Pandemi ini belum berlalu, dan situasi ini mendorong kita untuk merasakan berbagai kekhawatiran, ketakutan, dan juga kecemasan yang tak kunjung usai. Teman-teman, ada beragam ketakutan dan juga kecemasan yang kita rasakan. Hal itu juga pernah dialami oleh para gembala di Padang. Namun, ketakutan itu hilang, kecemasan itu sirna. Begitu mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Nah, mengapa sih berita kelahiran itu begitu ajaib? Kenapa juga berita kelahiran itu begitu berkuasa? Nah, hal inilah yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Bagaimana kelahiran Yesus dapat menjawab ketakutan kita. Terangnya menyinari setiap lorong yang gelap, hingga setiap harapan dan doa kita terkabul di dalam Tuhan.
Mari rekan-rekan semua kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa merayakan sukacita Natal pada hari ini. Bukti bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai kami semua. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan terus memberikan kami kekuatan, semangat, namun juga memberikan kami panggilan untuk berkomitmen membagikan sukacita itu kepada sesama kami. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, mengajar kami, supaya sungguh kami dapat memaknai firman Tuhan ini dengan baik dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Sang Putra Natal kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Apa ketakutan terbesar teman-teman di dalam hidup ini? Mungkin kita akan menjawab, takut nggak bisa masuk ke kampus favorit kita suatu hari nanti misalkan. Perguruan tinggi favorit kita, atau takut nggak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Atau mungkin sekedar, aduh takut nih nggak bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman, nggak bisa hangout bareng nih sama teman deket kita misalkan. Atau mungkin temen yang lagi PDKT sama seseorang, takut ditolak sama dia gitu. Nah itu juga merupakan ketakutan teman-teman. Ada banyak ketakutan di dalam hidup. Dan konon menurut salah satu laman di internet, ada 5 ketakutan terbesar di dalam hidup manusia, yaitu kegagalan, kemiskinan, penolakan, kehilangan, dan kematian. Rasa-rasanya ada benernya sih ya teman-teman, ketika kita semua merenungkan 5 hal yang paling menakutkan ini. Siapa sih yang mau gagal? Siapa sih yang mau miskin, ditolak, atau kehilangan orang terkasih, atau menghadapi kematian? Rasa-rasanya nggak ada yang mau gitu itu terjadi. Dan percaya atau tidak teman-teman semuanya, masa-masa pandemi COVID-19 ini membuat kelima hal ini yang tadi kita sama-sama bahas itu semakin kelihatan, semakin tampak banget, deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan teman-teman akibat pandemi ini. Sehingga mereka merasa gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab. Bahkan berhadapan dengan kemiskinan, dekat sekali, bahkan buat makan besok aja, makan hari ini aja susah banget. Nah, ini salah satu dampak yang makin terasa di tengah pandemi COVID-19 gitu. Lalu banyak orang juga yang mengalami penolakan karena stigma-stigma, dia kena COVID ya? Padahal sebenarnya udah sembuh misalkan. Ada juga yang merasa tertolak gitu. Bahkan nggak sedikit kita dengar berita di media massa bahwa para tenaga medis pun
kena dampaknya gitu. Padahal dia mengabdi, bekerja dengan baik, tapi kena dampaknya, ditolak gitu ya, dijauhi dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu. Dan tidak sedikit teman-teman mereka yang kehilangan orang yang terkasih karena kematian menjemput. Kita melihat itu, bahkan setiap hari kita merasakan itu. Dengan kata lain teman-teman semua, saya mau bilang apa, nggak bisa dipungkiri kita berada di tengah situasi, di tengah dunia yang sedang dirundung ketakutan. Dan di tengah situasi kayak gini teman-teman, kita perlu memaknai sesuatu supaya apa? Supaya kita nggak selamanya tenggelam di dalam rasa ketakutan-ketakutan itu. Dan perlu kita sadari teman-teman, bahwa kita ini terbatas dan rapuh. Sungguh kita merasakan kerapuhan kita, keringkihan kita di tengah masa-masa sulit ini. Kita nggak bisa lepas dari ketakutan-ketakutan ini menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita butuh penolong. Dia yang adalah sumber kedamaian. Dia yang adalah juru selamat kehidupan. Untuk bisa mengeluarkan kita dari, membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Dan setepatnya itu berita Natal, teman-teman. Berita restorasi, berita pemulihan. Dan kita melihat dalam 2 perikop yang kita baca hari ini, bacaan kita, terekam kuat situasi-situasi yang tak mudah untuk dihadapi, tetapi toh Allah memulihkan itu semua. Nah teman-teman, Yesus lahir dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus, dalam masa penjajahan Imperium Roma. Dan tentu adalah suatu pergumulan tersendiri hidup di bawah penjajahan. Bukan kehidupan yang ideal, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain gitu, oleh setiap kita. Namun yang menarik teman-teman di ayat yang 10 kita bisa baca, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, ada berita sukacita bagi seluruh bangsa, termasuk mereka yang menderita, mereka yang putus asa, mereka yang mungkin hidup tertekan berpikir bahwa sudah untuk apa saya hidup? Hidup tidak punya makna lagi, hidup tidak artinya dan lain sebagainya. Lalu apa berita sukacita itu teman-teman? Berita sukacita itu adalah di ayat 11 ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat teman-teman. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa kita akan diselamatkan. Itu sukacita yang luar biasa teman-teman. Dan pada waktu itu teman-teman, orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Sosok pembebas karena mereka ada di dalam kekuasaan Imperium Roma. Mereka berpikir bahwa Mesias adalah orang yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman Imperium Roma. Namun di dalam Injil yang kita baca, Injil yang kita renungkan ini, ada hal yang lebih esensial daripada sekedar terbebas dari belenggu penjajahan. Ada kondisi yang lebih urgent gitu ya untuk dibebaskan, yakni bebas dari belenggu dosa. Dan saat itulah teman-teman, Allah berinisiatif menyelamatkan manusia dari dosa melalui Kristus Yesus. Inilah berita pemulihan. Inilah berita restorasi. Bahwa kisah Natal adalah pemulihan dari Allah bagi manusia yang berdosa. Di dalam Kristus kita beroleh pengampunan. Paulus pernah bilang teman-teman di surat Kolose 1 ayat 13 dan 14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, betapa sukacitanya teman-teman kita mendengar berita Natal ini. Bahwa Allah sedemikian mengasihi kita semua dan menebus dosa-dosa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, namun ada yang menarik juga di dalam narasi Natal yang kita baca pada Injil Lukas ini. Kaum yang pertama-tama mendengar berita keselamatan ini, berita sukacita ini adalah para gembala. Ya, siapa sih gembala itu? Gembala itu teman-teman profesi yang nggak populer ya, bukan nggak populer, profesi yang nggak favorit pada waktu itu ya. Siapa sih yang mau jadi gembala gitu? Nggak ada gitu. Dalam artian bukan profesi yang dikejar-kejar. Secara status sosial mereka sangat di bawah, kelas rendahan.
Mereka miskin, tidak dianggap kelas 2, dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Namun lihatlah teman-teman, yang miskin ini mendapat suatu kehormatan. Para malaikat menyampaikan berita itu kepada para gembala. Mereka menjadi saksi Natal perdana gitu ya, pertama, sebelum nantinya berita itu juga sampai kepada orang lain. Padahal siapa mereka? Mereka miskin, mereka tak terpandang menurut ukuran dunia. Artinya apa teman-teman? Ini menjelaskan bahwa betapa pemulihan Allah, restorasi Allah, berita sukacita itu juga menyentuh mereka yang lemah, mereka yang tidak dianggap di masyarakat. Bukan hanya itu, kita juga dapat melihat keterangan pada ayat 9 bahwa para gembala ini sangat ketakutan, teman-teman. Mengapa sih mereka takut? Ketemu malaikat kok takut gitu ya? Sebab mereka dilingkupi oleh cahaya terang dari Tuhan. Ya, kita lihat di ayat 9 tadi ya, teman-teman ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, ya, para gembala, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Nah, dalam pemikiran orang Yahudi pada waktu itu, teman-teman, setiap orang yang tanda petik melihat Tuhan, melihat cahaya kemuliaan Tuhan, tentu mereka akan binasa. Ya. Kenapa? Sebab Tuhan adalah kudus, Dia Maha Kudus. Sehingga kita yang tidak kudus ini akan mati kalau berjumpa dengan Tuhan itu, gitu, dengan cahaya kemuliaan itu. Oleh sebab itu mereka sangat takut sekali, teman-teman. Namun yang menarik di ending cerita ini, kita bisa lihat mereka tidak mati. Justru sebaliknya, mereka hidup. Dan bukan hidup yang biasa-biasa aja, teman-teman, tetapi hidup yang dilingkupi sukacita untuk memuliakan Allah. Kalau teman-teman baca di akhir perikop ini, di ayat 20, di situ ditulis, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, ini menarik banget teman-teman. Ya, awalnya mereka takut, kemudian mereka tidak takut lagi gitu. Mereka yang mengira diri mereka, waduh, pasti aku akan mati. Sebaliknya, mereka hidup dan memuliakan Allah. Mereka punya semangat hidup yang gak sama lagi waktu sebelum dan sesudah gitu. Mereka tanda petik lebih hidup karena berjumpa dengan Kristus Sang Mesias itu. Ini pun berita restorasi Allah dalam peristiwa Natal yang bisa kita catat bersama. Nah teman-teman, apa sih makna cerita-cerita ini buat saya dan buat teman-teman semuanya? Mungkin sama kayak gembala teman-teman, kadang kita merasa lemah, kita merasa inferior, kita merasa aduh aku mah apa tuh, aku bukan siapa-siapa, nobody gitu. Kita merasa rendah diri teman-teman. Dan kalau itu yang kita rasakan, maka berita Natal mau menyapa kita semua hari ini teman-teman. Allah mengasihi kita. You are enough. Kamu nggak perlu jadi orang lain buat dapat dicintai oleh Allah. Kamu nggak perlu jadi orang lain yang lebih ini, lebih itu. Sama kayak orang di Instagram misalkan, gara-gara lihat dia, oh saya pengen kayak dia. Enggak teman-teman. Kita cukup jadi diri kita sendiri karena Allah sudah mengasihi kita. Dan sama seperti masyarakat waktu itu yang bergumul hebat, mungkin sekarang kita pun punya pergumulan. Pergumulan entah kecil atau besar, entah berat atau ringan. Saya yakin kita memiliki pergumulan pribadi lepas pribadi. Namun berita Natal yang disampaikan bagi dunia, bagi bangsa-bangsa itu mau mengatakan bahwa harapan masih ada. Bahwa hidup masih layak untuk diperjuangkan, teman-teman. Cuman masalahnya, apa yang mau kita ikuti? Kita mau hidup dengan penuh harapan, atau kita mau hidup di dalam ketakutan? Ada quotes menarik teman-teman yang mengatakan, don't let the darkness consume you. It's your choice to keep the hope alive or not. Ya, jangan biarkan kegelapan memakan kita. Gitu. Ini adalah pilihan kita, mau menjaga harapan itu tetap hidup atau tidak. Semuanya ada di tangan kita. Dan jangan kalah terhadap rasa cemas kita, jangan kalah terhadap rasa takut kita. Tetapi sebaliknya yuk datang kepada Kristus. Dengan segala ketakutan kita, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita. Akui kita takut, kita lemah. Ya Tuhan, saya takut, saya cemas. Banyak hal yang tidak saya bisa kendalikan. Namun disinilah saya mau berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan baik terhadap saya. Imani bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Itu berita Natal. Nah teman-teman semuanya, setiap kita bagaikan lilin yang menyala. Ada yang nyalanya membara, penuh dengan kehangatan. Tapi ada juga yang cahayanya redup,
yang nggak tahu besok mau ngapain, yang nggak tahu tahun depan mau ngapain, yang nggak, "Aduh, buat apa sih aku hidup di dunia ini?" Ada juga yang seperti itu, teman-teman. Dan berita Natal mengajak kita semua untuk apa? Untuk saling support, untuk saling menyemangati, untuk membawa cahaya sukacita Natal itu ke dunia yang mungkin redup, ke teman-teman kita yang putus asa, teman-teman kita yang butuh kehangatan. Seperti satu lagu yang menginspirasi berikut ini, Go Light Your World. Yuk kita sama-sama maknai lagu ini. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle right to the darkness. Seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, say how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle right to the darkness. Seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Carry your candle right to the darkness. Seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Teman-teman, Natal selalu datang dan akan pergi. Natal akan terus seperti itu. Tapi jangan biarkan Natal berlalu begitu saja. Jangan biarkan, ya udah, saya udah merayakan Natal nih, saya udah ikut kebaktian, udah gitu doang. Enggak, teman-teman. Natal yang sejati seharusnya membawa api, baik buat kita pribadi di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun buat orang-orang di sekeliling kita. Ingatlah narasi para gembala diakhiri dengan apa, teman-teman? Gembala itu pulang kembali. Ya, di ayat 20, ia kembali ke padang rumput kalau kita baca versi bahasa Indonesia masa kini. Artinya apa? Artinya para gembala kembali ke tempat di mana seharusnya mereka berada. Situs harian mereka, ya, yang ngelanjutin kehidupan sehari-hari, tetapi dengan spirit yang berbeda, tetapi dengan makna yang nggak lagi sama. Mereka kini tahu bahwa Allah mengasihi dunia ini. Mereka kini tahu Allah mengasihi mereka juga. Meskipun hidup nggak mudah-mudah amat untuk dilalui. Mereka kini tahu hidup mereka penuh makna, layak diperjuangkan. Dan karenanya mereka memuji dan memuliakan Allah. Nah, teman-teman, gimana dengan kita? Setelah Natal kita akan kembali nih ke kehidupan kita sehari-hari, ke situs harian kita.
Entah di rumah dengan pembelajaran jarak jauh yang masih harus kita jalani dan kita lakukan. Entah di sekolah bagi kita yang harus mengajar, bekerja, entah dimanapun kita berada. Tapi jangan biarkan diri kita sama aja kayak sebelum kita memaknai Natal ini. Yuk kita maknai bahwa ada sebuah harapan yang patut kita perjuangkan, dan ingatlah selalu bahwa Allah mengasihi kita. Bahwa Kristus Sang Putra Natal itu hadir untuk menebus kita semua, untuk memberikan sebuah harapan bahwa hidup masih bermakna dan layak diperjuangkan. Dan jangan takut, sebab Juru Selamat telah lahir, Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita setiap waktu, setiap saat, di dalam setiap pergumulan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bunda itu dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sukacita Natal yang Tuhan hadirkan buat kami. Sungguh kami bersukacita karena mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi kami. Dan biarlah melalui kasih Allah yang luar biasa itu, kami pun memperjuangkan hidup kami, meskipun sulit, meskipun tak mudah untuk kami jalani. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa harapan buat mereka yang putus asa, buat mereka yang membutuhkan kehadiran seorang teman. Dan biarlah kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah orang tua kami yang senantiasa dengan penuh cinta kasih merawat dan mendidik kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kau hadirkan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan apapun pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk Bapak, Ibu, guru kami yang senantiasa berjerih lelah mendidik, mengupayakan apa yang baik buat kami.
Untuk Bapak Ibu kepala sekolah, staf karyawan, semua keluarga besar di sekolah kami. Biarlah Tuhan kami bekerja begitu rupa untuk memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, juga semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa ini, berkatilah para tim medis, berkatilah para ahli yang senantiasa bekerja berjerih lelah, menemukan solusi terbaik menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang berada di dalam masa-masa sulit, kami yang sakit, baik sakit karena COVID-19 ataupun karena sakit yang lainnya. Tuhan jamah kuatkan kami, pulihkan kami dari kesehatan kami, dari sakit penyakit ini, supaya kami bisa kembali sehat dan beraktivitas dan memuliakan Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, para siswa, dan orang tua siswa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita berkumpul, kita bersama-sama melakukan ibadah kebaktian Natal, tapi kali ini ibadah kebaktian ini akan dilakukan dengan luar biasa, karena kita harus melakukannya secara online. Kita melakukan secara online karena kita sekarang harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang masih belum mendapatkan vaksin untuk menanggulanginya. Karena itu, marilah kita saling mengingatkan, saling menjaga, saling menolong sesama kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan sedikit renungan. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah, karena setiap detik harus bernilai ibadah apapun aktivitasnya. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Teruslah berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik. Walau tidak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik kita akan terus dikenang oleh semua orang. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Mari, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa untuk bahagia dan saling membahagiakan. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven
love and wonders of His love. Mari mengarahkan hati dan pikiran kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.